yang parah. Seorang operator namanya Siska, ya jaringannya tuh kejepit. Oke guys, balik lagi di Terjadi Horor. Seperti biasa, kita mau bawain lagi nih cerita-cerita horor yang udah dikirimin lagi dari teman-teman. Kali ini ada salah satu cerita dari teman kita ya. Kejadiannya tuh di salah satu pabrik, pabrik tekstil. Kita langsung aja ke ceritanya. Jadi ada salah satu narasumber itu namanya Rina, dan dia menceritain. Jadi ini, Rina itu baru lulus SMK jurusan Tata Busana. Uh, Lewat kenalan orang tuanya, dia dapat kerja sebagai operator mesin ya di salah satu pabrik tekstil yang lumayan udah tua juga gitu, tapi masih tetap jalan. Pabriknya ada di pinggiran kota, bangunannya gede, dindingnya kusam, kayak nggak keurus, dan nggak pernah direnov. Sejak puluhan tahun lalu, tapi karena Sirina ini udah butuh banget gitu ya, butuh banget kerja ya, nggak pikir panjang, dia tuh ya akhirnya diterimalah tawaran itu, yang penting dapat gaji. Pas hari pertama masuk, suasananya tuh sepi banget. Semua karyawan kerja dalam diam, bener-bener hening. Cuma suara mesin jahit yang terdengar. Nah, yang bikin Rina ini agak nggak enak, jadi di ujung lorong itu ada satu ruangan besar. Pintu besi itu selalu tertutup, dan di lantainya tuh ada garis merah yang melingkar. Di depan pintunya tuh jadi ada garis melingkar gitu, warna merah, kayak kayak tanda jangan lewat gitu. Kemudian si Rina ini nanya gitu ke supervisor, "Pak, itu ruangan apa ya?" Bapak cuma jawab datar, "Itu gudang lama, gak usah dideketin, fokus saja kerja." Kemudian setelah 4 hari kerja, kebetulan si Rina ini dapat shift sore. Setelah jam 6 sore, si pabrik tuh sebagian kan udah pada pulang ya, karyawan tuh jadi udah sepi lah gitu. Nah, dia tuh lembur karena target jahitannya belum kelar. Dan sekitar jam 8 malam, semua mesin udah dimatiin. Tapi tiba-tiba Rina dengar suara, kayak suara barang, ada yang ngegerakin barang gitu. Nggak tahu diseret, nggak tahu gimana. Dan suara mesin jahit. Pada saat itu emang udah nggak ada siapa-siapa, cuman dia dan mungkin beberapa orang aja gitu, dengan mesin yang udah mati. Nah, suaranya itu datang dari arah gudang tua yang katanya itu nggak aktif, yang mungkin yang tadi ya, yang ditandain itu. Bukan cuma itu, ada juga suara perempuan nyanyi pelan-pelan kayak lagu Nina Bobo, tapi false. Suaranya tuh serem, kayak suara orang nyanyi sambil nahan nangis. Gak lama kemudian Nina tuh langsung kabur lah. Dia tuh gemeter, lari ke ruang ganti. Dia nggak tahu harus ngomong apa, tapi hatinya udah nggak enak.
Lanjut ke ceritanya yang lain. Kemudian si Rina itu kebesokannya masuk pagi. Kemudian di meja kerjanya si Rina ini udah ada tumpukan kain, udah dipotong rapi. Tapi di ujung kainnya itu ada bekas merah, kayak darah. Darah. Ya. Ya awalnya dia pikir temennya iseng. Prank. Tapi pas ditanya satu-satu, semua mereka nggak ada yang naruh kain itu gitu. Nggak ada yang tahu gitu. Dan nggak ada apa-apa juga aja. Nah terus ada satu ibu-ibu, ibu-ibu itu udah karyawan lama, yang ngomongnya tuh pelan ke dia. Terus si ibu itu ngomong, kalau kamu udah lihat darah di kain, berarti kamu udah dikenal sama yang di dalam sana. Nah si Rina ini kebingungan bengong gitu. Nah si ibu tuh lanjut cerita, katanya dulu pernah ada operator mesin yang jarinya kejepit mesin. Dia terjerit, minta tolong, tapi karena kejar target gak ada yang nolongin. Ya akhirnya dia meninggal di meja kerjanya sendiri. Dan katanya sampai sekarang dia masih suka bantuin kerjaan di malam. Setelah itu kemudian lanjut ke minggu berikutnya, Rina ini dapat lembur lagi, itu shift malam. Waktu itu cuma ada 3 orang di pabrik. Dia, 1 teknisi sama 1 satpam, cuma 3 orang. Sekitar jam 1 malam, listrik itu tiba-tiba mati total di ruangan utama, di area pabrik itu mati. Tapi anehnya, lampu di gudang yang katanya udah nggak dipakai itu malah nyala terangnya cuma 1 aja yang di gudang kosong yang terangnya tuh. Nah si Rina tuh ngerasa kayak ada yang manggil. Kakinya berat, tapi jalan sendiri kayak ditarik ke arah gudang. Sampai akhirnya dia berdiri pas di depan pintu. Dan pintu itu sedikit terbuka. Dari celahnya dia lihat seorang perempuan duduk di lantai lagi ngejahit. Wajahnya tuh pucat, matanya kosong, jari-jarinya berdarah. Tapi dia tetap menjahit dan terus menerus. Tiba-tiba si perempuan itu menoleh ke arahnya dan dia tuh ngomong, kamu bisa gantiin aku nggak? Aku capek nih. Dari situ si Rina tuh langsung pingsan, gak sadarkan diri. Nah setelah kejadian itu, besok paginya si Rina itu sadar pas di ruang kesehatan. Si supervisornya tuh datang dan akhirnya cerita jujur ke si Rina. Katanya tuh di gudang itu dulu ruang produksi utama. Dan memang belasan tahun lalu ada kecelakaan yang parah. Seorang operator namanya Siska, jarinya tuh kejepit. Karena semua orang sibuk kerja target, yang nggak ada yang menolong dia kehabisan darah di sana, meninggal sampai duduk di lantai. Oh jadi kayaknya nggak masuk ke mesin gitu, jadi cuman jarinya doang, kayaknya nggak bisa gimana sampai kehabisan darah gitu, nggak ada yang nolongin satu orang pun. Fokus. Nah sejak saat itu kata beberapa karyawan suka lihat bayangan yang lagi ngejahit tengah malam dengan jari-jarinya yang berdarah. Bahkan
ada yang kerasukan juga setelah masuk gudang. Nah, si supervisor ini bilang, kamu beruntung masih sadar. Masih sadar dan masih bisa selamat lah katanya. Nah, setelah itu si Rina ini mutusin buat resign. Dia trauma dan gak mau kerja di pabrik itu lagi. Dan menurut sumbernya juga ini si pabriknya itu masih beroperasi sampai sekarang. Nah, si pabrik tekstilnya itu masih buka. Dan si karyawannya itu nggak lama gitu, jadi selang 1 minggu 2 minggu pindah karyawan yang baru, jadi banyak yang keluar masuk lah. Dan si gudang yang tua itu masih tertutup katanya, dan kadang-kadang ada yang bilang masih ada suara besi itu dari dalam. Ada juga dari salah seorang saksi yang ngaku sering juga lihat, jadi karyawan yang udah ada beberapa karyawan yang udah keluar masuk di situ juga cerita mereka gitu, ngalamin juga ngelihat kejadian kayak si Rina tadi. Itu mungkin salah satu cerita dari karyawan baru di pabrik tekstilnya, yaitu drama Rina tadi. Jadi ya kerja juga boleh semangat, tapi jangan sampai lupa tuh harus jaga keselamatan teman kita juga, takutnya ada yang kejadian atau kena musibah apa kan nggak tahu ya. Kalau apalagi kalau di tempat tekstil itu kan mesinnya pada gede-gede kan. Pokoknya mah harusnya resikonya juga harus hati-hati lah gitu, pasti rentan kecelakaan. Ini salah satunya sebagai pengingat juga buat kita akan lebih hati-hati lah, apalagi kalau di tempat-tempat pabrik tekstil kayak gitu ya, harus lebih safety lagi. Apa yang udah nimpa yang dialamin Rina terus di pabrik tekstil ini kan, jadi buat ingetin aja buat kita. Itu aja mungkin teman-teman buat kisah mixis kali ini. Thank you banget Rina yang udah ngirimin. Gimana nih buat teman-teman, tanggapannya boleh ditulis ya di kolom komentar. Mungkin itu aja untuk cerita horor kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa, yang mau kirimin lagi cerita horornya boleh langsung di kita ya, nanti kita bacain, nanti kita ceritain bareng-bareng. Itu aja mungkin, nanti balik lagi di